Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Anisyah dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas 19A dengan NIM 19010204050. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Telaah Fatwa DSN, yang mana dosen pengampunya merupakan Ibu Tuti Hasanah, SEI, MHI. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian ijarah. Ijarah merupakan mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa melalui memperkerjakan seseorang dengan jalan penggantian atau membayar sewa atau upah dengan jumlah tertentu. Selain itu, upah merupakan suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja. Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah. Kebutuhan akad ijarah kini dapat dilayani oleh Lembaga Keuangan Syariah atau LKS melalui akad pembiayaan ijarah. Agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh Lembaga Keuangan Syariah. Maka dikeluarkanlah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 9/DSN MUI/Romawi 4/2000. Kemudian Dewan Syariah Nasional setelah menimbang bahwa sekarang ini dalam masyarakat telah umum dilakukan praktik sewa beli, yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka Lembaga Keuangan Syariah memerlukan akad sewa beli yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang sewa beli yang sesuai dengan syariah, yaitu akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Maka dikeluarkanlah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27/DSN MUI/3 Romawi/2002 tentang al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Sekarang ini dibutuhkan instrumen obligasi berdasarkan prinsip syariah untuk membiayai transaksi sewa menyewa, sehingga diperlukan fatwa tentang obligasi syariah ijarah. Agar obligasi syariah ijarah dapat diterbitkan, maka Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman. Nah, pada tahun 2004 dikeluarkanlah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 41/DSN MUI/3 Romawi/2004 tentang obligasi syariah ijarah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menimbang bahwa masyarakat dan pemerintah memerlukan instrumen keuangan berbasis syariah berupa surat berharga syariah negara atau SBSN yang menggunakan akad ijarah dengan mekanisme sell and leaseback. Fatwa DSN MUI tentang SBSN dan fatwa tentang sell and leaseback belum mencangkup penjelasan rinci tentang SBSN ijarah yang menggunakan mekanisme sell and leaseback. Maka dari itu, DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang SBSN ijarah sell and leaseback untuk dijadikan pedoman. Maka pada tahun 2008 dikeluarkanlah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 72/DSN MUI/6/2008 tentang surat berharga syariah negara ijarah sell and leaseback. Kemudian juga setelah Dewan Syariah Nasional menimbang dalam rangka mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan proyek-proyek lainnya, maka diperlukan sumber pembiayaan melalui penerbitan surat berharga syariah negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang SBSN ijarah aset to be leased untuk dijadikan pedoman, yang mana pada tahun 2010
dikeluarkanlah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 76 DSN MUI 6 2010 tentang SBSN Ijarah Aset to be List. Sekarang ini terdapat praktik di masyarakat bentuk sewa menyewa yang mekanismenya menggunakan pola pemesanan manfaat barang dan atau jasa berdasarkan spesifikasi yang disepakati atau sewa inden. Al-Ijarah al-Mausufah fi al-Zimmah merupakan akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya atau kuantitas dan kualitasnya. Maka dikeluarkanlah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 101 DSN MUI 10 Romawi 2016 tentang akad al-Ijarah al-Mausufah fi al-Zimmah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang sekarang ini di masyarakat telah banyak dipraktekkan sewa inden yang mekanismenya menggunakan pola pemesanan manfaat barang dan atau jasa berdasarkan spesifikasi yang disepakati dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, Lembaga Keuangan Syariah atau LKS memerlukan panduan syariah mengenai pola pemesanan manfaat barang dan atau jasa berdasarkan spesifikasi yang disepakati untuk produk pembiayaan pemilikan rumah atau PPR inden. Akhirnya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 102 DSN MUI 10 Romawi 2016 tentang akad al-Ijarah al-Mausufah fi al-Zimmah untuk produk pembiayaan pemilikan rumah atau PPR ini. Akad ijarah merupakan akad sewa antara mukjir atau pemberi sewa dengan mustajir yaitu penyewa, atau antara mustajir dengan ajir yaitu pihak yang memberikan jasa untuk mempertukarkan manfaat dan ujrah, baik manfaat barang maupun jasa. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menimbang masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad ijarah terkait kegiatan usaha atau bisnisnya, yang mana pada tahun 2017 dikeluarkanlah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 112 DSN MUI 9 Romawi 2017 tentang akad ijarah. Selanjutnya membahas tentang gambaran pelaksanaan akad ijarah pada lembaga keuangan syariah, yaitu nasabah memesan objek sewa kepada lembaga keuangan syariah atau bank, lalu kemudian bank atau lembaga keuangan syariah ini menghubungi produsen untuk membeli atau menyewa objek sewa. Setelah objek sewa tersedia, barulah bank menyewakan kembali kepada nasabah, atau bisa juga diakhiri dengan sewa beli di mana objek sewa tidak dikembalikan kepada bank, melainkan menjadi milik nasabah. Berikut merupakan skema pembiayaan ijarah. Berikut contoh pelaksanaan ijarah dalam kehidupan sehari-hari. Udah lama nunggunya ya? Enggak kok kak, santai aja. Bentar ya, saya hubungi dulu. Nah itu, ibu kosnya udah datang. Suami saya lagi sibuk, nanti dia bisa aja datang ke sini kok. Nah ini deh rumahnya, itu ada kamar 1 dan itu kamar 2, dan untuk kamar mandinya ada di situ ya. Terus ini dapurnya. Emangnya mau tinggal untuk berapa orang ya? Kira-kira 3 orang sih bu. Tapi kalau bertiga nih, naruh motornya di mana ya bu? Karena di sini nggak ada garasinya, jadi bisa taruh di depan. Insya Allah aman aja kok. Oh
aman ya Bu? Kalau tetangga-tetangga ada isinya? Iya, ada semua kok isinya. Jadi insya Allah aman aja. Dan juga di sini ada orang yang jaga malamnya. Kalau mau jemur baju di mana ya Bu? Soalnya kan kami banyak ya bertiga. Untuk jemuran ada kok di belakang situ. Ini sih pas banget buat kalian bertiga, soalnya kan kampus dekat dari sini cuma 1 kilo. Kalau mau makan yang murah sebelah sana. Kalau mau ke mall ya jalan sana. Iya benar juga sih deket. Iya sih deket. Tapi harganya berapa ya? Di sini sih per bulannya sekitar 2 jutaan, Dek. 2 juta? Tapi Bu, itu sudah include listrik sama PDAM nggak? Tenang aja, Dek. Ini sudah termasuk listrik sama PDAM-nya kok. Itu harganya bisa dinego gak? Bu, kalau diturunin bisa nggak ya? Kan soalnya mereka mahasiswa kan bisa ya diturunin dikit. Insya Allah mereka bayar kok. Nah, untuk soal itu nanti saya bicarakan dulu sama suami saya ya. Bayarnya per berapa bulan Bu? Per 3 bulan, Dek. Jadi sekitar 5 jutaan untuk pembayarannya. Gini Bu, misalnya kami bayarnya per bulan gimana Bu? Soalnya kan kami ini mahasiswi gitu. Nah, Tunggu suami saya datang dulu ya. Nanti saya tanyakan sama dia. tunggu dulu, aku mau nanya mamaku dulu. Kalau misalnya 5 juta berarti per bulannya berapa tuh? Aku juga mau ngabarin mamaku nih. Dan selesai dulu ya. Oke. Mas. Pak, ini kan ada yang mau nyewa, tapi dia mintanya harganya tuh diturunkan atau bisa dibayar per bulan, boleh nggak sih? Oh, kayak gitu ya. Iya nih Pak, soalnya kan kami ini mahasiswa. Jadi kalau bayarnya per 3 bulan itu kayaknya susah deh. Soalnya kan kami juga ada pengeluaran di perkuliahan. Oh, boleh kok, boleh bayar per bulan. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Nanti kami kabari misalnya kami jadi. Soalnya kami mau ngabarin orang tua kami masing-masing dulu Pak. Kalau misalnya nanti jadi, saya kabari Bapak segera atau saya langsung ke sini langsung bayar uangnya sesuai kesepakatan kita tadi Pak. Oh iya, silakan. Tidak apa-apa kok. Selanjutnya, poin utama yang akan dibahas di sini adalah analisis SWOT tentang fatwa ijarah. Yang pertama adalah strengths atau kekuatan. Jadi, transaksi menggunakan akad ijarah memiliki beberapa keunggulan bagi bank syariah jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya, yaitu jika dibandingkan dengan akad murabah. Akad ijarah ini lebih fleksibel dalam hal objek transaksi dan dalam hal investasi, yang mana akad ijarah mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap. Manfaat dari transaksi akad ijarah bagi bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Kemudian yang kedua adalah weaknesses atau kelemahannya. Transaksi menggunakan akad ijarah juga memiliki resiko yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah kemungkinan adanya nasabah yang tidak membayar cicilan dengan sengaja. Kemudian jika aset ijarah rusak, bisa menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama jika disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan tersebut harus dilakukan oleh pihak bank. Dan jika nasabah berhenti di tengah kontrak serta tidak mau membeli aset tersebut, maka pihak bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah. Kemudian yang ketiga merupakan opportunities atau peluang. Jadi, peluang pengembangan fatwa DSN mengenai ijarah diantaranya yaitu menambahkan aturan mengenai nasabah yang tidak membayar cicilan dengan sengaja dan aturan mengenai nasabah yang berhenti di tengah kontrak serta tidak mau membeli aset tersebut. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Jadi ancaman terhadap sistem pembiayaan ijarah ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pembiayaan ijarah, sehingga bisa saja aturan mengenai ijarah ini dilanggar oleh nasabah.
Demikian penjelasan dari saya mengenai analisis SWOT tentang fatwa ijarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.